Halo, hai, shalom semua teman-teman. Apa kabar? Ya, aku percaya dan berharap bahwa kita semua hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik aja karena kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, teman-teman. Dan kali ini, teman-teman, kita mau ngadain Empower Podcast. Tentunya kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang bikin kita, wow, gila, ini keren banget gitu. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang mencintai sampai terluka. Teman-teman, aku tahu gitu ya, pasti ada yang banyak LDR atau mungkin selama hidup kita pernah terluka atau juga melukai atau kita dihianati, dan hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman mencintai sampai terluka. Karena apa? Ini akan mengajarkan bahwa cinta itu bukan sekedar perasaan aja teman-teman, atau keinginan atau pikiran, tapi cinta adalah sebuah keterampilan kita untuk mengasihi sesama kita. Oleh karena itu aku akan didampingi oleh pembicara yang keren banget nih teman-teman, udah handal banget gitu ya di bidangnya dalam mencintai gitu ya. Jadi kita bisa undang Kak Efraim dan Kak Samuel Siapang. Hai, halo, shalom. Halo, salam Kak Bir. Wah. Ya, Halo, halo. waduh, kompak banget nih kita bertiga loh. Baju merah semua nih, aduh. Mantap banget nih kita. Sehati artinya kayak. Wah. Ya, sefrekuensi nih. Jadi aku berharap perbincangan kita juga sefrekuensi gitu ya teman-teman. Amin. Kita mau bahas mencintai sampai terluka gitu ya. Tapi kita belum perkenalan nih. Jadi aku mau minta dong nih, Kak Efraim perkenalkan dulu, ini dari mana, asal mana, seperti itu. Kegiatan sehari-hari apa? Baik, thank you Kak Bir. Oke, perkenalkan nama aku Efraim Dwi Anggoro, asalnya dari Palembang. Wah, siapa yang dari Palembang nih? Boleh komen ya nanti ya. Komentar ya, jangan lupa ya. Jadi Kak Efraim, kalau aku ke Palembang, jadi nanti bisa ya beliin kasih tempe Palembang yang sedap lezat surga. Bisa diatur Kak Bir. Datang aja ke Palembang ya. Aman. Oke, gimana nih Kak Samuel, silakan. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Tribowo Samuel Siotang. Kalau di situ kan hanya Samuel Siotang, tapi sebenarnya di depannya ada Tribowo. Gitu ya. Oke. Mungkin orang seringkali mengenal orang Jawa, ternyata bukan. Ada marganya di belakang, Siotang. Oke. Jadi orang tuanya dua-dua Batak ya Kak ya? Batak. Asli Batak. Jadi orang Batak menorong Batak, boleh. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita mau sama-sama belajar mencintai sampai terluka, karena mencintai itu adalah sebuah keterampilan. Dan aku pengen denger nih pembahasan menurut Kak Efraim nih, mencintai sampai terluka versi Kak Efraim itu seperti apa? Bisa dijelaskan Kak Efraim? Oke, thank you Kak Bir untuk kesempatannya. Nah, puji nama Tuhan, thank you banget pertama ya untuk kesempatannya malam hari ini gitu kan ya. Untuk bisa menjadi pembicara gitu kan tentang mencintai sampai terluka nih. Nah, pertanyaan nih sebelum kita masuk gitu kan lebih dalam lagi. Siapa yang pernah jatuh cinta kemudian diputusin sama pacarnya? Wah, siapa itu? Boleh angkat tangannya, Pak. Kolom komentar dong, kolom komentar ya. Wow. Oke. Keren nih. Pernah nih Kak, aku jatuh cinta tapi belum pernah pacaran. Waduh, gak apa-apa Kak. Malah bagus Kak, pernah jatuh cinta tapi belum pacaran. Yang penting jatuh cinta dulu aja, pacarannya nanti. Tuhan sediakan yang terbaik. Nah, ini mencintai sampai terluka ini ternyata kalau saya lihat-lihat ternyata ada hubungannya juga gitu teman-teman. Tentang pacaran, hubungan antara kita, antara cowok dengan cewek untuk menjalin suatu hubungan yang lebih dalam lagi gitu kan. Nah, seringkali mungkin teman-teman bisa merasakan dalam hidup teman-teman itu kan ketika teman-teman masih SMA gitu kan, masih SMP gitu lah, di mana teman-teman baru mengenali itu tentang mencintai, tentang suka satu dengan yang lain gitu kan. Nah, tapi pernah nggak teman-teman merasa gitu kan dalam diri teman-teman ketika teman-teman mencintai seseorang, tetapi seseorang itu nggak mencintai teman-teman gitu kan. Kemudian teman-teman di PHP-in gitu mungkin bisa dikatakan gitu kan, teman udah ngasih perhatian lebih, udah ngasih mungkin udah ngasih bingkisan, ngasih bunga gitu kan. Mungkin nggak diperhatiin gitu, ya biasa aja mungkin dianggap teman aja gitu sama dia gitu. Wah, pasti sakit hati gitu kan. Pasti kita sampai sakit gitu kan pastinya gitu kan. Wah, ceweknya kayak gitu kan. Ceweknya kok nggak mau nerima gitu, kok biasa aja gitu, gimana ini gitu, padahal aku suka sama dia gitu kan. Sampai bahkan mungkin mengorbankan uang kita, mungkin mengorbankan harta kita
karena kita sangat suka sama orang itu, jadinya kita memberikan segalanya gitu kan. Tetapi perlu ingat, teman-teman tahu pada sebelum siapa ketahui gitu kan. Ternyata teman-teman mencintai dia gitu kan. Meskipun teman-teman dilukai, tetapi teman-teman masih suka sama dia gitu kan. Nah, wow, luar biasa gitu kan. Ini artinya ada perjuangan yang namanya nggak ada timbal balik gitu kan. Nah, tetapi beda halnya ketika teman-teman mencintai Tuhan Yesus Kristus. Wah, mungkin kalau teman-teman membaca dalam Alkitab gitu kan, tentang perjalanan Yesus, bagaimana Yesus disalibkan gitu kan. Kok teman-teman lihat bagaimana betapa luar biasanya gitu kan, Yesus mencintai kita, Tuhan mencintai kita gitu kan. Sampai-sampai Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke bumi untuk menebus dosa kita gitu kan. Untuk menebus dosa setiap kita. Coba teman-teman lihat gitu kan. Bayangin gitu antara kisah percintaan teman-teman sama kisah cintanya Yesus gitu kan, bisa dikatakan gitu kan. Wah, pasti bedanya sangat luar biasa gitu kan. Meskipun teman-teman nggak sepenuhnya mungkin cinta sama Tuhan Yesus, malah lebih sepenuhnya cinta sama teman-teman, tapi perlu ingat, wah nih, Tuhan Yesus tetap mencintai teman-teman sepenuhnya. Nggak mandang teman-teman itu mungkin jatuh dalam dosa terus, nggak mandang teman-teman mungkin mencintai orang lebih dari mencintai dia, tetapi Tuhan tetap mencintai teman-teman gitu sepenuh hatinya. Nah, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan nih, wajib nih juga bukan hanya mencintai sepenuh hati kita dengan manusia, bukan kita nggak boleh mencintai manusia dengan sepenuh hati, tetapi lebih utamakanlah mencintai Tuhan sepenuh hatimu. Seperti tema kita pada tema kita ini yang tentang mencintai sampai terluka gitu. Usahakanlah bagaimana caranya gitu. Engkau harus mencintai Tuhan sampai terluka gitu. Bukan hanya terluka, bukan terluka fisik, bukan hanya terluka fisik gitu kan, tetapi dalam hati kalian juga harus terluka gitu mencintai Tuhan. Pemazmur mengatakan datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Artinya ada rasa terluka dalam hidup kalian gitu kan. Kalian juga harus mencintai Tuhan dengan rasa sangat terluka gitu daripada Tuhan gitu. Sampai-sampai mungkin teman-teman harus mengorbankan waktunya gitu kan di hari Minggu gitu kan. Mungkin yang punya pacar gitu kan, teman-teman harus mengorbankan waktunya gitu kan. Enggak satu hari full kok teman-teman mungkin datang ke gereja gitu untuk mencintai Tuhan, untuk belajar sama-sama dekat sama Tuhan. Enggak perlu satu hari teman-teman, hari Minggu datang satu hari full diam di gereja. Mungkin bisa 2 jam. Kalau kita lihat-lihat ibadah-ibadah sekarang 2 jam, mungkin ada 1,5 jam, ada yang 1 jam gitu kan. Nggak sampai full satu hari, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus seperti itu dong. Seperti Tuhan Yesus mencintai kita gitu. Kalau Tuhan udah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita juga harus merelakan hidup kita untuk Tuhan, untuk sepenuhnya menjadi alatnya. Jangan kita hanya setiap hari Minggu diisi firman Tuhan, tetapi hidup kita masih saja dengan orang-orang yang nggak mengenal akan Tuhan. Kita nggak mencintai Tuhan. Kita lebih mencintai dunia daripada kita mencintai Tuhan. Artinya, ketika kita mencintai Tuhan sampai terluka, artinya kita memposisikan Tuhan itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Yang lainnya ya next hal yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau teman-teman bisa, mungkin kita baca Alkitab dulu gitu ya, biar kita orang Kristen gitu kan. Ini kan sharing gitu firman Tuhan gitu kan. Kita baca Alkitab dulu, kita di dalam Filipi 2. Wih, ini ayat yang terkenal, mungkin teman-teman udah favorit gitu kan. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat
meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, kita melihat gitu dari ayat ini gitu. Dikatakan gitu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaannya terdapat juga di dalam Kristus. Artinya pikiran kita, perasaan kita harus kita fokuskan kepada Kristus. Bukan lagi kepada duniawi, bukan lagi kepada harta kita, pacar kita. Itu penting dalam hidup kita, tapi yang lebih terpenting dalam hidup kita itu memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menjadi seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Kita harus mencintainya sampai terluka dalam hidup kita. Baik dalam hati kita, batin kita, maupun hidup kita. Mungkin teman-teman bisa melihat gitu kan di kesaksian gitu kan para misionaris gitu kan, bagaimana dia mencintai Tuhan untuk memberitakan Injil. Wow, luar biasa gitu kan. Sampai-sampai mungkin yang di mana itu yang menciptakan sampai ada muncul lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus itu. Gimana perjuangannya untuk memberitakan Injil dan firman Tuhan. Menderita sampai terluka, men. Wah. Sebenarnya kita harus seperti itu juga menjadi anak-anak Allah. Jangan menjadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Oke. Itu aja mungkin Kak dari saya gitu, Kak. Wow. Wah, thank you, Kak. Gila, keren banget, powerful banget. Aku sampai speechless gitu loh, bahwa sebenarnya kita harus sadar gitu, kalau kita mencintai orang lain itu bikin kita terluka gitu. Tapi kalau kita mencintai Yesus itu nggak akan pernah melukai kita. Yang ada kadang ketika kita belajar mencintai Yesus, malah kita yang melukai Tuhan karena kita nggak sepenuhnya mencintai Dia. Tapi yang paling penting teman-teman, kita harus belajar terampil untuk terus mencintai sesama kita dan Tuhan Yesus, seperti itu. Keren banget Kak Efraim, luar biasa. Dan nah ini kan dari versi Efraim ini ya. Jadi aku mau denger nih versi dari Kak Samuel ini gimana nih? Mencintai sampai terluka gimana? Oke, haleluya. Oke. Tadi aku diberkati juga dari Kak Efraim ya, betul, bahwa sesungguhnya teladan salah satunya itu Yesus gitu kan, yang sudah mencintai kita gitu. Padahal kita ini sebenarnya nggak patut dicintai karena kita ini udah terlalu jorok kan di hadapan Dia kan gitu kan. Kita udah terlalu berdosa. Tapi ada satu pribadi yang mencintai kita apa adanya. Dia nggak memandang kita hina, tapi Dia pandang kita sebagai orang yang berharga. Haleluya. Nah jadi kalau menurut saya, Kabir, aku boleh sambil cerita ya untuk ngambil satu ininya ya. Boleh. Satu hari aku dengar cerita tentang Mother Teresa. Siapa yang nggak kenal? Pasti banyak yang kenal ya teman-teman ya. Nah, ketika satu waktu dia di satu daerah yang namanya Kalkuta, dia bertemu dengan seorang pengemis. Nah, jadi pada satu waktu pengemis itu ada di samping dia dan dia memanggil dengan berteriak, Ibu, dibilang gitu kan, Ibu Teresa. Dan pada saat dia manggil, dia juga mendekat sama Mother Teresa ini. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya Ibu, saya punya uang sebesar saya punya uang semangkuk uang receh rupiah gitu ya. Saya mau kasih ke Ibu. Dan Mother Teresa ini berkata sama dia kan, dia bilang kayak gini, loh, bukannya seharusnya kamu yang butuh makan, bukannya seharusnya kamu yang butuh uang itu untuk kamu makan. Nah, di dalam ceritanya dikatakan bahwa sesungguhnya pengemis ini belum makan berhari-hari. Tapi pada saat itu dia menawarkan uang ini sama Mother Teresa, dibilang, dan dia terkejut loh, kok bisa orang yang kekurangan, tapi dia bisa tetap memberi sama aku, dibilang gitu. Nah, ternyata tahu nggak, setelah Mother Teresa terkejut mendengar hal itu, dia menolak dengan halus. Dia berkata, enggak, ini harus untukmu, karena kamu belum makan. Karena aku tahu kamu belum makan sampai sekarang. Gitu. Nah, tahu nggak, tetap dibantah dia lagi, dan dia berkata kayak gini, Bunda, ada di luar sana banyak orang yang jauh lebih menderita dari saya. Terimalah uang ini dan berikan sama mereka.
Dibilang kayak gitu, terima uang ini dan berikanlah kepada mereka. Dia dibilang kayak gitu. Apa namanya, dan Mother Teresa ini sampai apa ya, sampai speechless, sampai terdiam gitu kan. Kok bisa orang yang bajunya pontang-panting, yang bajunya bolong, yang tampak rupanya seperti pengemis, tapi dia bisa memberikan uang, dan dia berkata di luar sana tuh ada yang lebih menderita daripada aku, dibilang gitu. Wow. Dan dia terdiam, dan dia hanya bisa bilang, dia nggak bisa nolak, dan dia hanya bisa bilang terima kasih, dan dia mengelus dada pengemis itu. Luar biasa. Nah, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini, ternyata teman-teman, betapa ia memberi uangnya itu untuk orang-orang yang lebih menderita dengan cinta. Nah, ketika orang memberikan sesuatu dengan cinta, dia nggak peduli apapun yang dialaminya, sekalipun dia sedang kekurangan, sekalipun dia sedang dalam kesusahan, karena dia memberi dengan cinta. Nah, itulah yang menurut saya itu dibilang mencintai sampai terluka. Pengemis itu nggak mengindahkan keringatnya dia berhari-hari, keletihannya dia, atau luka gores yang dia hadapi di jalan-jalan dengan jalan yang berdebu, mungkin di jalan-jalan dengan jalan-jalan yang panas. Dia nggak mengindahkan semua itu, namun dia memberikannya sama orang yang lebih menderita daripada dia, dan dia memberikannya dengan cinta. Dia rela mengalami hal yang seperti itu. Dia rela mengalami hal mungkin kelaparan, mungkin karena dia tahu bahwa sesungguhnya ada banyak di luar sana yang lebih lapar daripada dia. Nah, kita bisa dapat ya teman-teman, yang ternyata contoh seperti inilah yang disebut dengan mencintai sampai terluka, teman-teman. Nah, cinta itu bukan hanya perasaan ya teman-teman ya. Mungkin yang anak-anak muda yang pacaran, ingat, cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, atau bukan sekedar keinginan, bahkan bukan sekedar pikiran. Namun cinta adalah cinta yang dihidupi dan dimiliki, yang dilewati lewat berbagai ujian. Nah, teman-teman. Dan ujian itu adalah ketika ada orang yang menabur hal yang bertentangan dengan cinta. Nah, kita bisa menyikapi dengan baik. Nah, itulah yang namanya mencintai sampai terluka. Sekalipun kita disakiti, kita tetap mencintai. Sekalipun kita dihakimi, kita nggak boleh menghakimi. Makanya itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita nggak dikasihi, tapi prinsipnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus kan kita tetap mengasihi. Nah, jadi teman-teman, cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, keinginan kita, pikiran. Namun cinta itu adalah hal yang dihidupi di dalam kehidupan kita, yang dilewati dengan berbagai ujian. Nah, jadi bagi kamu semuanya, mungkin sekarang lagi ada ujian dalam berhubungan atau apa segala macam, ingat, itu yang menunjukkan kemurnian cinta kita. Maka orang yang mencintai seseorang, dia akan rela hatinya disakiti. Dia akan rela hatinya itu dikecewakan. Ya, orang yang mencintai dengan sungguh ya seperti itu. Pasti dia nggak mikir apapun yang terjadi pada akhirnya, tapi dia mikir, sebagaimana cintaku ya seperti itu aku berikan sama dia. Jadi kelihatan cinta yang murni itu seperti apa. Nah, jadi aku di dalam buku tuh, aku baca buku teman-teman, dan buku itu aku agak sedikit apa ya, mikir juga kadang kan, dia bilang begini, semakin kamu mencintai seseorang dengan kuat, akan ada konsekuensi nantinya, semakin mudah kamu disakiti. Makanya orang yang sekarang yang mencintai contohnya ada orang yang mencintai seseorang dengan sangat, teman-teman, pada akhirnya pasti harus siap gitu menanggung sakit hati dari orang yang dicintai. Contohnya kita punya orang yang kita cintai, dan orang yang kita cintai mungkin saat ini sudah mungkin mengkhianati. Bukankah itu yang membuat kita lebih menderita, teman-teman, dibanding dengan orang yang nggak kita kenal, tapi orang itu mungkin menyakiti kita. Coba kita bandingkan, gitu. Nah, bagaimana ketika mencintai orang, tapi orang itu menyakiti kita, pasti itu akan lebih sakit dibanding ketika kita mencintai orang yang nggak kita cintai, ya teman-teman ya. Jadi siap-siap ketika kita mau mencintai orang, siap-siaplah untuk menanggung sakit hati, gitu. Jadi ya sama seperti Tuhan Yesus, dia nggak peduli akan apapun itu, dia tetap mencintai kita, sekalipun kita terkadang manusia ini nggak setia gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi memang teladan yang terutama itu Tuhan Yesus sendiri gitu kan. Jadi ya, tapi terluka itu indah teman-teman. Jadi berbahagialah kamu yang sekarang menangis,
karena kamu suatu kelak akan tertawa. Kan ada ayatnya itu kan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, kan itu tentang Tuhan Yesus. Oke, mungkin itu Kabir. Oh gila, power banget sih, Mak. Kalau hari ini teman-teman baru pembukaannya aja kita udah diberkati banget gitu ya dari pembahasan Kak Samuel, Kak Efraim. Mungkin Kak Efraim dan Kak Samuel bisa langsung di spotlight aja dari media biar kita bisa sama-sama melihat wajah mereka nih yang udah memberkati kita. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Kak mengenai mencintai sampai terluka. Dari Kak Efraim tadi kan bahwa kita kalau masalah percintaan gitu ya kayak ada cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi Kak Efraim, apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita mencintai mencintai bertepuk sebelah tangan gitu ya istilahnya ya. Apakah kita harus membenci orang itu atau orang yang dicintainya atau seperti apa gitu? Belajar mengikhlaskannya atau merelakannya seperti itu. Thank you Kak Abel. Ya kalau yang pertama ya kita lihat dulu gitu kan ya, kita mencintainya untuk siapa dulu gitu. Ya. Kalau untuk manusia ya, kalau memang dia terus kita mencintai dia tapi dia melukai kita ya, ngapain kita perjuangin gitu kan? Tuhan kan pasti akan berikan yang terbaik kan selain dia gitu kan. Tetapi ketika kita mencintainya kepada Tuhan, Tuhan terus mencintai kita, tetapi ternyata kita yang bertepuk sebelah tangannya, kitanya gitu kan yang bisa dikatakan agak menolak gitu kan. Mungkin Tuhan maunya kayak gini tapi kita maunya kayak gini gitu kan. Kita terus memaksakan kehendak kita gitu kan ya. Kalau yang itu ya harusnya kita memperbaiki diri kita gitu. Kita perbaiki diri kita lagi, semakin kita mendekatkan lagi diri kita kepada Tuhan. Kita kan biasanya sering tuh nyanyi kan katanya, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Nah pertanyaannya gitu kan, gimana kita mau menjadi seperti Kristus kalau kita melukai hatinya, melukai Tuhan gitu melalui perbuatan kita, sehingga cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan di hidup kita. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan itu bukan hanya di manusia gitu ya. Ternyata antara kita Tuhan tuh juga bisa bertepuk sebelah tangan gitu. Tapi kalau kita sama manusia bisa menyerah. Mungkin salah satu akan menyerah, tapi kalau sama Tuhan, kalau yang Tuhan yang mencintai itu nggak bakal menyerah sampai teman-teman bagaimanapun Tuhan tetap mencintai teman-teman. Yesus tetap mencintai teman-teman, meskipun seburuk apapun teman-teman, Tuhan tetap cinta sama teman-teman. Jadi jangan sepelein gitu cintanya Tuhan. Harus gitu perjuangin cintanya sama cintanya berhubungan dengan Tuhan gitu. Itu sih Kak Abir. Oke, berarti kita boleh cinta bertepuk sebelah tangan dengan manusia dan itu melukai banget gitu, itu terluka banget. Tapi jangan sampai kita cinta bertepuk sebelah tangan dengan Tuhan Yesus karena menurut aku juga itu membahayakan gitu loh. Jadi menurut Efraim ini gimana nih? Cinta yang bertepuk sebelah tangan dengan Yesus itu seperti apa menurut Efraim? Nah kalau menurut aku ya, kalau cinta yang bertepuk sebelah tangan antara kita dengan Yesus gitu kan, dimana kita tahu gitu kan, Yesus kan maha pengasih itu, terus mengasihi kita sama kita gitu. Tetapi padahal kita setiap minggu nih, padahal udah datang ke gereja gitu kan, kalau di gereja nyanyi semangat semua, iya, tetapi waktu keluar, wah, omongannya kebun binatang masuk ke mulut kita, keluar dari mulut kita semuanya gitu kan. Kita masih berantem sama orang-orang di sekitar kita, sama teman-teman kita. Nah itu cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan loh teman-teman. Dimana harusnya kita diajari gitu untuk mengasihi sesama kita gitu kan. Tetapi nyatanya padahal Tuhan udah mengasihi kita nggak mengasihi gitu sesama teman kita. Kita malah berantem sama dia, jelek-jelekin dia gitu. Nah itu cinta bertepuk sebelah tangan teman-teman. Itu kalau menurut saya gitu ya. Itu sih Kak Abir. Wow, iya benar sih. Jadi kayak kita selingkuh nggak sih istilahnya? Ya nggak sih? Kayak Yesus saja sih yang cinta sama kita, tapi kita nggak cinta sama Yesus karena kelakuan kita nggak seperti Yesus. Istilahnya kita pertamanya emang benar-benar sama saling mencintai, tapi akhirnya kita selingkuh gitu, ya nggak sih? Betul Kak. Dan itu melukai perasaan Tuhan dan gila keren banget nih penjelasan dari Kak Efraim. Oke, tunggu dulu nih Efraim. Aku pengen denger nih dari Samuel nih. Tadi dia menjelaskan mengenai bahwa seberapapun kita dilukai, seberapapun kita disakiti, kita harus belajar gitu ya, menghidupi cinta itu. Jadi
menurut Samuel nih, bagaimana gitu kita bisa menghidupi cinta itu meskipun kita terlukai seperti itu? Oke. Pada dasarnya yang harus kita ngerti teman-teman, kita mencintai itu karena apa kayak gitu kan? Kita Ya. mencintai dia itu karena apa kayak gitu. Contohnya kita mencintai seseorang gitu kan. Contohnya kita mengasihi seseorang. Kita mengasihi orang itu karena apa? Untuk apa? Gitu. Tujuannya apa? Ya pasti salah satu jawabannya adalah untuk kita semua sebenarnya. Jawabannya karena ya kita itu udah dikasih ini dari segi ini ya. Kita apa ya? Dari segi ini ya, bukan berpacaran ya. Tapi dari segi kita apa ya? Mengasihi sesama. Iya, sesama. Ya. Kenapa kita harus mencintai ya? Karena dasarnya kita udah dicintai terlebih dahulu. Makanya kita bisa mencintai. Ya, kita nggak bisa mencintai orang dengan murni setusnya kalau Tuhan belum mencintai kita terlebih dahulu. Tapi karena kita duluan nih, udah dicintai, makanya kita bisa mencintai dan mengasihi orang lain. Kayak gitu, Kak. Jadi untuk menghidupinya itu karena kita harus sadar gitu bahwa sebenarnya kita udah dahulu itu kita dicintai, masa kita nggak bisa sih membagikan cinta itu, dan itu yang perlu kita hidupi. Dan jadi menurut Efraim gimana nih? Dari pertanyaan ini, gimana nih cara menghidupi cinta itu meskipun kita udah terluka gitu? Kalau dari versi Efraim. Oke. Untuk dari versi aku gitu ya, untuk bagaimana kita menghidupi gitu kan dari apa yang cinta kita udah terluka ya. Kalau memang masih kuat ya terus jalani gitu kan. Kalau ini mengenai hubungan tentang cinta gitu antar sesama antar pacaran itu contohnya gitu ya. Ya kalau engkau masih kuat, kau masih menginginkan dia ya nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai itu keinginan hanya karena nafsumu gitu kan. Ya. Nah, kalau memang kau masih terus berjuang ya perjuangin aja gitu. Kalau memang Tuhan udah berikan dia yang terbaik bagi dirimu, ya udah perjuangin aja gitu kan. Meskipun dia awalnya nolak, meskipun kita disakiti gitu kan. Kejar terus, jangan sampai lelah gitu. Jangan sampai capek gitu. Sama kayak Tuhan mengejar kita gitu kan. Ya. Sama kayak Tuhan ngejar kita gitu kan. Tuhan terus mengasihi kita gitu kan. Tuhan ngasihi kita terus. Tapi seringkali kita menjauh nih. Menjauh. Mungkin pertama jauhnya mungkin kalau bisa diukur pakai meteran, pertama mungkin 1 meter gitu kan ya. Kedua 2 meter. Padahal Tuhan terus ngejar. Kita terus berlari gitu. Ya kita perjuangin sama kayak Tuhan memperjuangkan hidup kita gitu. Ya. Dia rela. Ya, gimana Kak? Oke, jadi ini mengejar cinta siapa nih menurut? Jadi aku masih bingung nih. Kita mengejar cinta Yesus atau cinta sesama kita? Kalau yang ini tadi cinta sesama kita. Jadi kita belajar sama-sama mencintai gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kan aku pernah mendengar gitu kan, ada teman cerita gitu kan. Ada temennya juga ya kerjanya sama kayak gini, tentang percintaan kayak gini gitu, dimana satu orang yang suka sama satu orang, tapi orangnya satunya yang ceweknya ini nggak suka gitu awalnya gitu kan sama dia gitu kan, dikasih apa-apa ya diterima tapi nggak ada responnya gitu kan. Nah kemudian tapi lama kelamaan ternyata apa, ketika engkau berserah kepada Tuhan apa yang terjadi ya, mereka akhirnya jadi gitu. Akhirnya mereka pengalamannya. Akhirnya mereka menikah. Bukan pengalaman ini. Bukan. Saya belum. Ini akhirnya dia akhirnya selama perjuangan terus akhirnya apa yang dia dapat? Akhirnya dia dapat sama dia. Akhirnya dia menikah. Nah, begitu juga sebenarnya. Nah, itu tadi hubungan tentang pacaran gitu kan, tentang kita dengan sesama gitu kan. Nah, begitu juga dengan Tuhan nih. Meskipun mungkin dari dulu gitu kan, Tuhan ya kita tahu Tuhan mengasihi kita terus, tetapi kita menghindar gitu. Tetapi Tuhan nggak bakal berhenti gitu mengejar kita. Tuhan akan terus mengejar kita. Meskipun kita terus jatuh dalam dosa, tetapi akan ada satu saatnya nanti kita akan sama-sama mencintai satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama akan, bukan hanya Tuhan mencintai kita saja, tetapi kita juga akan mencintai Tuhan juga. Itu sih Kak. Oke, keren banget. Thank you, Efraim. Ini aku mau ke Samuel nih. Jadi ini kan berhubungan juga seperti yang kamu bilang tadi, Sen, bahwa orang-orang yang melukai kita juga harus bisa kita kasihi. Tunggu, aku kok jadi blank. Sorry. Bentar. Catatan teman.
Oke, oke. Sorry ya, sorry. Oke, thank you. Cut tadi aku cut. Oke, thank you ya, friend. Jadi aku mau balik ke Samuel nih, karena ini berhubungan dengan pembahasannya Samuel nih. Jadi kalau ada orang yang melukai kita, terus kita membenci gitu, dan kita nggak bisa belajar atau mengasihi atau mengampuni dia gitu, bahkan melalui hal-hal yang udah kesempatan untuk kita bisa mengasihi dia pun itu kita lewatkan gitu loh. Jadi gimana nih, kita harus merespon orang-orang yang seperti ini, terus berusaha nggak mau mengampuni, nggak mau berusaha mengasihi. Jadi respon kita itu seperti apa terhadap orang-orang yang seperti itu, karena udah kecewa berat banget gitu. Oke. Ada di dalam buku yang aku baca, ada poin tentang gimana hal kepahitan. Iya. Kepahitan tuh dibilang situ, kepahitan itu adalah virus yang mematikan, teman-teman. Iya. Gitu ya. Dan virus kepahitan itulah yang disebut ketika virus kepahitan itulah yang nanti akan merambat. Nah, merambat ke dalam kehidupan kita. Bahkan itu bisa mempengaruhi sesama. Nah, jadi gini teman-teman, bahwa sesungguhnya Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kalau kamu marah, ya kamu tuh nggak boleh marah seterus-terusnya gitu kan. Kalau kamu lagi dikecewakan, kamu nggak boleh kayak seolah-olah sikap kamu seperti kayak, ya kita manusia, kita ngerti kita punya kekurangan, kita bisa marah, kita bisa kecewa, tapi jangan rasa kecewa itu jadi terus-terusan kayak gitu. Nah itu salah. Kalau kita terlalu banyak menimbul hal kepahitan dalam diri, itu akan merusak diri kita. Nah itu harus teman-teman kita bisa pahami bersama-sama. Nah jadi salah satu hal yang mungkin bisa aku bagikan teman-teman, kalau memang ada waktu yang tepat pun kita harus memaafkan, tapi kita pun masih belum bisa maafkan. Satu sih jawabannya kayak harus kita merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan, kayak kita berdoa gitu. Kayak kita tuh sebenarnya nggak mampu teman-teman, jujur. Daging kita tuh nggak mampu kan, terkadang untuk memaafkan. Ini orang udah jahat banget. Daging kita tuh kadang nggak mampu. Tapi Roh Kudus gitu yang memampukan kita untuk kita boleh mengampuni kayak gitu. Makanya kita nggak bisa dengan bilang dengan kekuatanku aku bisa mengampuni orang, enggak. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan kayak gitu. Jadi jujur kita nggak mampu gitu. Tapi kita dimampukan sesungguhnya dengan Tuhan. Makanya balik lagi teman-teman, bahwa sesungguhnya penting kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya orang yang baik hubungannya dengan Tuhan, pasti kesesamanya juga baik. Nah, itu udah pasti, firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesama. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, nggak mengasihi sesama, itu bisa dipertanyakan, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh atau enggak. Nah, jadi kayak gitu. Kita manusia, memang kita punya kelemahan. Daging kita ini kadang nggak mampu untuk kita mengampuni orang yang udah benar-benar bersalah. Sekalipun ada waktu yang dimana waktu yang tepat untuk kita memaafkan, kita masih belum bisa gitu kan. Ya mungkin kita bersabar dulu. Tapi ingat teman-teman, kalau terlalu lama, itu bisa jadi virus kepahitan. Nah, virus kepahitan ini hati-hati teman-teman. Itu bukan hanya merusak diri kita, merusak mood kita hari-hari, tapi merusak hubungan kita kepada orang lain di sekitar kita. Jadi harus rendahkan diri, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, nanti pasti Tuhan, sekalipun kita, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan, dia tuh udah terlalu kayak gini sama aku. Tapi Tuhan bilang, nah, kasihi, nah, ampuni, nah, maafkan dia. Itu perkataan ini ya, perkataan Roh Kudus kayak gitu yang terkadang pasti ada dalam diri kita gitu. Jadi Tuhan yang memampukan kita. Kayak gitu sih Kak Abdul. Oke. Berarti setiap bukan kesempatan yang ada, bahwa semua waktu itu kesempatan untuk belajar mengampuni, ya nggak sih? Jadi dan bener banget gitu, jangan sampai kita terus-terusan kepahitan, merasa korban ya, padahal kita juga kadang menjadi pelaku gitu dari kejahatan atau melukai seseorang. Dan kita juga harus belajar untuk merendahkan diri dan menerima mereka bahwa memang mereka pernah salah dan kita harus belajar mengampuni seperti itu. Dan aku dengar nih tadi dari statement atau perkataan Samuel ini, terluka itu indah, wes. Aku nge-lag guys. Tadi kalian dengar sampai mana nih? Di sini aman sih tadi Bir. Terluka itu indah. Terluka indah. Oke, aku respon dari perkataan Samuel tadi ya. Ya. Nah ini nge-lag nih sekarang. Oke. Halo.
Aku respon dari perkataan Samuel aja lah ya. Oke, siap. Wow, keren banget gitu ya Samuel ya, bahwa sebenarnya setiap waktu itu adalah kesempatan untuk mengampuni gitu ya. Dan sering apapun kita melukai orang, ya jangan sampai kita terus-terusan marah atau kecewa, karena kita juga bukan hanya korban gitu. Kadang kita juga adalah pelaku dari untuk melukai sesama kita. Dan itu adalah kesempatan kita belajar memperbaiki diri dan menerima kesalahan atau kelemahan orang lain dengan cara mengampuni gitu. Dan aku dengar dari statement Samuel tadi bahwa terluka itu indah gitu ya. Dan aku pengen tahu nih, terluka itu indah itu seperti apa gitu. Karena aku bertanya-tanya gitu, aku pengen tahu terluka itu indah gimana, karena kita terluka tapi kok bisa indah gitu. Oke, teman-teman. Terluka itu indah tuh ya gimana ya teman-teman ya? Itu tuh sebenarnya teman-teman tanpa secara secara langsung dilihat orang, kita ini udah mencintai nih seseorang. Kita mencintai, tapi kita dilukai gitu. Tapi kita tetap mencintai. Mungkin itu hal yang menurut orang semata-mata mungkin orang bilang kayak gini, itu bodoh. Kamu udah disakiti, tapi kamu kok bisa tetap mencintai? Teman-teman, sesungguhnya di situ ada nilai yang yang sangat bagus untuk kita dapat. Di mana teman-teman, kita itu semakin dewasa, teman-teman. Nah, itu poinnya. Kita itu semakin dewasa. Sekalipun kita mencintai, tapi kita terkadang disakiti. Itu ternyata teman-teman, kita itu semakin dewasa gitu. Orang mungkin bisa mandang kita itu bodoh, ya. Tapi ingat, diri kita itu semakin dewasa, semakin kita bisa mengampuni orang, kita pasti semakin dewasa dalam kehidupan kita. Pasti di pandangan orang pasti banyak bilang, ya ampun, contohnya kayak Efraim ini ya, kayak Efraim contohnya mencintai tapi dia nggak dicintai, contohnya gitu ya. Tapi kayak Efraim ini kayak tadi dia bilang, dia optimis terus, apapun yang terjadi dia tetap mau mencintai. Nah, mungkin orang mandang kayak Efraim tuh, kayak Efraim tuh kok kayak gitu ya, aku sampai kesal. Kebanyakan orang sampai kesal kan, padahal dia bukan yang ngalamin. Gitu nah, ya kan? Terkadang orang berkata, ya ampun, dia tuh kok kayak mau banget dibodoh-bodohi kayak gitu ya. Dia udah nggak diinin, tapi dia kok bisa masih tetap punya punya komitmen mencintai. Ternyata di dalam kehidupan KFRM itu ada timbul kedewasaan, teman-teman. Ternyata di dalam hati kehidupan KFRM itu dia menunjukkan sikap kedewasaan. Makanya mungkin nggak dipandang orang itu baik. Tapi ingat, di hadapan Tuhan, kita baik. Di hadapan Tuhan, kita lebih dewasa daripada orang-orang di sekitar kita. Makanya mencintai sampai terluka itu indah, teman-teman. Karena tadi baik lagi bilang, teman-teman ya, ini dari buku dan luar biasa gitu kan. Berbahagialah orang yang sekarang kamu menangis, karena kelak kamu akan tertawa. Jadi mungkin sekarang kita mencucurkan air mata gitu kan. Mungkin kita sedang dalam kekurangan, tapi kita memberi. Tapi ingat teman-teman, suatu saat kita akan menuai semua apa yang sudah kita lakukan. Karena ingat teman-teman, sekecil apapun yang kita lakukan, itu Tuhan Yesus perhatikan. Gitu. Tuhan Yesus pasti perhatikan, oh ternyata kayak gini loh, Kak Efraim ini ketika dia mencintai seseorang. Dan Tuhan mau lihat sejauh mana gitu tingkat kedewasaannya. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu gitu kedewasaannya. Dan itu juga berguna untuk kita. Semakin tua, kita kan pasti cobaan atau ujian semakin besar. Tapi ya semakin kita sering disakiti, teman. Ingat, kita semakin dewasa. Iya. Teman-teman. Amin. Wow, luar biasa ya, powerful. Bahwa terluka itu indah, intinya itu mendewasakan kita. Bahkan sampai menyempurnakan kita. Jadi pertanyaannya, Samuel, siap nggak untuk terluka? Siap nggak siap? Harus siap. Haleluya. Jadi kita tunggu ya tanggal mainnya ya, Sam. Jadi Efraim ini gimana nih? Siap nggak untuk terluka, F? Atau mau nggak dilukai? Ya, sama kayak kata Tribo Siotang tadi kan, Samuel Siotang. Siap nggak siap, ya harus siap dong kita. Oke. Amen. Ya. Kita tunggu aja tanggal mainnya, jadi bahwa setiap kita akan melukai dan terlukai, teman-teman. Jadi keren banget. Ada nih pengalaman nggak nih dari teman-teman? Dari Samuel, coba nih kasih satu pengalaman pernah dilukai, akhirnya itu mendewasakan Samuel gitu. Wow. Atau karena putus cinta, aku benci sama dia gitu.
akhirnya aku mengasihi dan mengampuni dia, atau sahabatku mengambil pacarku gitu. Silakan Samuel. Pengalaman Ada seperti nggak? itu ya. Pernah- Kalau singkat aja, sampai akhirnya bisa oke, sembuh pulih gitu. oke, saya punya pengalaman sih teman-teman mengenai mencintai sampai terluka gitu ya. Iya. Karena ya aku nggak mau buka terlalu gimana ya, cuman ini hanya Iya. sekedar cerita aja ya. Waktu itu pernah menjalin hubungan dengan seseorang ya gitu kan. Wah. Dengan seseorang gitu kan. Tapi teman-teman gini, ada satu orang yang masih suka dengan dia dan Iya. suka banget. Dia tuh Oh. kayak cinta apa ya? Kalau aku bisa bilang tuh kayak cinta mati gitu ya. Kayak mungkin dia hari-harinya tuh mungkin bisa jadi didoakan terus gitu kan saking ininya kan. Nah, Ya kalau boleh tahu besaran cinta Samuel atau orang tersebut gitu. kok wow ini pertanyaannya. Nah, tapi dalam cerita ini nanti kita bisa menemukan sih kayak menemukan ya. Oke. Jadi gini, Silakan. sebenarnya di dalam cerita ini tuh kayak mempertanyakan diriku juga gitu. Masa segini gitu kan? Masa hanya seperti ini perjuanganmu? Tapi di balik semua itu teman-teman ada apa ya? Di dalam hati itu kayak ada satu hal yang mendorong bilang kayak ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Maksudnya ya sudah nggak apa-apa. Sekalipun gini teman-teman. Kadang aku pun bisa nangis akan hal itu kan. Aku kadang suka merenung kembali. Iya ya. Tapi kok aku bisa semudah itu berkata ya udahlah. Kalian ya inilah. Tapi sesungguhnya di hatiku tuh kayak masih berat gitu untuk melepas. Tapi teman-teman apa ya? Kalau aku lihat sih mereka saat ini bahagia. Kalau aku lihat mereka saat ini kayak fine, oke gitu kan. Jadi gimana ya? Ada orang yang bilang tuh kayak kamu terlukanya sampai membenci nggak, Sam? Oh, Kamu terlukanya sampai membenci nggak? Enggak, justru nggak membenci gitu. Justru malah kayak ya udah silakan kayak gitu. Pak, bahkan orang rela gitu ya, rela ikhlas. Iya, tapi banyak yang heran, maksudnya banyak orang yang bilang, ih kok Sam bodoh banget sih gitu kan. Ya. Udah saling-saling ini, tapi kok kamu malah ngasih ke ini kayak gitu kan. Iya. Tapi ya, apa ya, balik lagi aku bilang kayak, sekalipun aku disakiti ya, biarlah mereka bahagia. Asik. Iya. Karena dia bukan kebahagiaanmu, Sam. Kebahagiaanmu Tuhan aja gitu. Amin. Yes. Amin, gila, keren banget ya kesaksian Samuel, memberkati sekali Samuel bahwa belajar mengikhlaskan gitu. Sekalipun kamu harus terluka, belajar melepaskan yang sebenarnya itu pun sebenarnya kamu bisa miliki, tapi untuk apa gitu. Kalau memang dia nggak bahagia dengan kamu, wes. Iya, keren. Jadi aku pengen denger nih kesaksian dari Efraim. Pernah nggak sih gitu, singkat aja gitu, singkat. Oh, kayak Efraim udah pasti pernah banyak. Iya, karena aku juga tahu nih. Aku pengen tahu nih dari Efraim. Karena banyak banget itu Efraim dilukai gitu ya. Aku tahu ceritanya. Aku tahu ceritanya. banget Kak Afir ini. Bercanda guys. Jadi apa tadi gimana guys? Oke. Jadi pernah nggak ada kesaksian Efraim pernah mengalami dilukai gitu. Akhirnya Efraim belajar aku harus mengampuni gitu. Meskipun terluka sakit banget gitu. Oh, tentunya pernah dong. Oke. Sebenarnya hampir sama Gimana? gitu. Singkat aja. Sebenarnya hampir sama gitu kayak Kak Samuel tadi gitu ceritanya gitu. Oke. Satu orang, dua orang gitu kan. Dua orang gitu kan. Tapi ya ketika ini kejadian waktu masih sekolah dulu ya. Nah, Iya. tapi untungnya ketika aku ngomong suka sama dia, dianya emang responnya kita jalanin aja dulu. Waduh. Iya. Sakit men. Seiman nggak nih? Enggak, Enggak. Aduh, berarti nggak seamin. Nggak seamin. Seiman dan nggak seamin. Oke. Padahal kita udah doa gitu kan. Ternyata nggak gitu. Aduh, ya udah sakit men apa? Iya. Mungkin teman-teman mau nyadari gitu kan gimana sakitnya ditolak gitu kan ya. Tapi entah kenapa gitu kan dan ditolak gitu kan. Awalnya sakit gitu kan, tapi ternyata entah kenapa gitu kayak ada yang berbicara, ya udah ikhlasin aja gitu kan. Iya. Timbul apa namanya kayak ada suara bisa
kan mati satu tumbuh 1000 gitu. Asik. Itu kan, udah nggak usah kok apain lah, udah nggak usah sakit hati lah, udah biarin aja dia mau sama siapa gitu. Nah, ternyata dan sampai sekarang ternyata dia udah menikah. Waduh, Efraim kalah cepat dong. Efraim kalah cepat. Karena cepet guys. Nah, nggak Tapi balik lagi sih, aku mau nambahin dikit nih. Iya, Sesungguhnya kalau masalah percintaan teman-teman ya, iya, sebenarnya nggak usah terlalu mikir saat ini gitu ya. iya sih benar. Benar nggak sih? Iya, Apa? Pada akhirnya mungkin bisa orang yang menolak kita, orang yang belum sama-sama dengan kita, pada akhirnya Tuhan satukan ya nggak sih? Jadi ya nggak usah khawatir ya kan. Jadi ya jalani aja. Bener nggak Kak Efraim? betul. Kayak itu tadi yang aku katakan gitu kan, ada kayak pepatah tahu-tahu muncul gitu kan, mati satu tumbuh 1000. Wah, itu bikin semangat lagi tuh teman-teman. Bukannya apa, Aduh. orang kalau udah sakit hati tahu-tahu ada suara kayak gitu kan jadi semangat gitu kan, jadi nggak mikir lagi. Nah, aku juga penasaran ini Kak Bo sebenarnya gitu kan, Oke. sama kita Oke, pada malam hari ini gitu kan. Oh iya betul sekali. Ah, Ada yang oke. satu yang kelewatan Kak Efraim. iya. Orang nih kelewatan nih, belum Satu orang kasih kelewatan. itu dulu ya. Masa kita berdua aja yang cerita kan? Ya, gak Abdul itu. Harusnya sama gitu. Ayo, coba dulu Kak Abir lah. Gimana nih Kak Abir? Pernah nggak ngalami gitu? Pasti pernah lah. Waduh, harusnya aku yang nanya-nanya ini, kenapa aku balik ditanya gitu. Tapi aku mau responi dulu nih. Oke. Tapi aku mau responi dulu nih dari Efraim gitu ya. Efraim tadi nggak seiman, sampai akhirnya nggak seamin. Dan menurut aku itu kehendak Tuhan Efraim. Karena kalian itu harus pasangan yang sepadan, makanya Tuhan nggak mau kau itu salah jalan gitu. Oke, Amin. tiba-tiba kamu menduakan Tuhan bahwa Ya, parah ya, itu. ya. Jadi mungkin itu jalan Tuhan. Dan lebih baik harusnya kau memang harus terluka karena jalan itu gitu. Dan keren banget ini kesaksian Efraim. Kalau dari aku sih ya, aku nggak punya sih guys kayak pengalaman percintaan yang seperti teman-teman alami kayak Samuel, kayak Efraim, aku nggak pernah gitu. Dan seperti kayak orang-orang yang melukai juga aku gimana ya? Aku nggak pernah, bukannya mau apa ya? Benci enggak, tapi kayak marah sesaat gitu. Kayak marah sesaat. Jadi kayak hari ini marah, udah besok udah nggak marah lagi gitu. Jadi akhirnya belajar lah, bisa lah seperti itu mengampuni. Nggak mendam dalam hati ya? Enggak. Jadi kayak harinya aja marah gitu, jadi nggak sampai membenci sampai puluhan tahun, enggak seperti itu. Jadi terluka apapun aku dibuat orang, jadi aku nggak pernah kayak orang-orang gitu loh. Orang-orang lain sampai setahun bahkan sampai nggak bisa memaafkan, bahkan ada yang sampai nangis gitu memaafkan. Aku to the point aja bilang ke teman-teman bahwa aku nggak seperti itu, karena hatiku udah dipenuhi Roh Kudus. Yesus udah ada dalamku teman-teman. Ya, amin. Yes. Jadi aku berharap teman-teman juga semua kayak gitu loh. Marah sesaat nggak masalah sih, sampai membenci teman-teman. Dan itu aja sih dari aku. Dan aku pengen tahu nih ajakan atau motivasi dari Samuel untuk teman-teman yang nonton hari ini gitu. Jadi ya singkat saja, closing statement lah istilahnya dari Samuel seperti apa? Oke, dari aku teman-teman ya, yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita yaitu kita mencintai dengan murni, gitu ya, mencintai dengan murni, terutama sama Dia, ya, terutama sama Dia, dan itu nanti akan menjalar sama orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang Tuhan mau gitu. Jadi ya tetap semangat teman-teman, sekalipun kalian sekarang mencintai, tapi kalian disakiti. Ingat, nanti kita akan menuai hal yang seperti itu, teman-teman. Pada akhirnya akan banyak orang nanti yang justru malah menyukai kita gitu. Mungkin yang sekarang ini kayak benci sama kita, sekarang ini kayak udah benar-benar nggak suka sama kita. Pada akhirnya dia yang akan mengejar kita. Pada akhirnya dia akan berkata, aku butuh kamu gitu. Jadi lakukan sekarang apa yang menjadi apa yang mau Tuhan mau dalam diri kita, yaitu kita mencintai orang-orang. Jadi Tuhan mau kita mencintai dengan murni dan dengan ketulusan. Wow, keren banget. Dari Efraim gimana nih? Oke. Ajakan atau motivasi untuk teman-teman yang sedang nonton hari ini. Oke, kalau dari aku simpel aja sih. Yang pertama, kayaknya kalau yang pertama ini panjang gitu, enggak sih. Ya, pokoknya penting kasihilah Tuhan Allahmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, maka ketika engkau sudah mengasihi Tuhan Allahmu, maka akan ada imbasnya, engkau akan mengasihi orang-orang di sekitarmu. Itu aja sih, Kak.
Amin. Gila. Teman-teman, aku sangat diberkati malam hari ini ya. Meskipun cuma beberapa menit, aku mau bilang bahwa mencintai sampai terluka itu mengajarkan skill bagaimana mengampuni dan mencintai orang-orang yang pernah melukai kita gitu. Mencintai orang yang istilahnya nggak pantas lagi dicintai gitu. Membantu kita lepas dari kepahitan gitu dan kemarahan yang membelenggu kita hari-hari ini. Dan mencintai sampai terluka itu juga mengajarkan bagaimana merawat cinta kita antar sesama, keluarga, agar cinta itu bertumbuh gitu. Dan mencintai sampai terluka, teman-teman, menurut aku juga itu mengajarkan bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang dihidupi gitu. Dan dimiliki lewat berbagai ujian gitu. Cinta sejati itu justru diuji melalui peristiwa dan orang-orang di sekitar kita yang menabur hal-hal yang bertentangan dengan cinta itu sendiri. Oleh karena itu kita terkadang harus mengalami hal yang menyesakkan hati gitu, yang harusnya nggak kita tanggung gitu. Misalnya perlakuan semena-mena dari orang lain, atau orang tua yang sedang membesarkan anaknya yang sedang kecanduan narkoba, atau mendampingi seseorang yang suka berjudi gitu. Atau diantara kita yang menjadi guru ya terhadap siswa yang berjiwa pemberontak. Dan aku mau bilang gini untuk kita semua yang nonton gitu. Tetaplah bertahan jika memang kita harus melalui jalan ini, teman-teman. Oleh karena itu, selamat mengerjakan dan selamat bertugas untuk mencintai sampai terluka. Dan ada beberapa pengumuman, teman-teman, sebelum kita akhiri hari ini. Setiap Senin kita akan mengadakan Empowered Generation Community ya. Dan itu diadakan pada pukul 7 malam. Teman-teman untuk bisa info lebih lanjut bisa hubungi info center yang ada dan tertera. Bahkan setiap hari Jumat kita juga akan mengadakan Pray for Revival Night. Jadi itu dimulai pukul 9 malam. Jadi pastikan teman-teman yang nonton hari ini bisa ikut bergabung bersama-sama dengan kami. Dan setiap Sabtu pagi 2 minggu sekali kita akan mengadakan doa pagi bersama. Karena itu sebelum mulai hari kita sama-sama berdoa, bersama-sama memohon dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Baik, demikian teman-teman semua, dan aku mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Samuel ya, terima kasih untuk Efraim, kalian luar biasa. Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan dan usaha bahkan studi, orang tua diberkati selalu. Thank you ya Efraim, thank you Samuel, Tuhan berkati. Thank you semua yang sudah nonton.